Dalam Al-Quran ada jenis ikan istimewa yang menjadi saksi perjalanan hidup para nabi, yaitu ikan sebelah dan ikan nun, ikan raksasa yang menelan Nabi Yunus alaihi salam selama 40 hari. Gak kebayangkan gimana besarnya ikan nun, padahal ikan paus aja sudah gede banget. Dikisahkan umur ikan nun sudah sangat tua. Ikan ini bahkan diyakini sebagai ikan yang menghapus kesombongan Nabi Sulaiman ketika ia meminta izin kepada Allah untuk memberi makan semua makhluk hidup 1 hari saja. Makanan pun disiapkan selama 40 hari, namun dalam sekejap semuanya lenyap disantap seekor ikan yang sangat besar. Apakah ini ikan yang sama dengan ikan yang menelan Nabi Yunus? Lalu bagaimana dengan kisah ikan sebelah dan Nabi Musa? Selengkapnya di Secret Story. Ikan Nabi Musa merupakan ikan yang dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ketika menjelaskan perjalanan Nabi Musa bertemu dengan hambanya yang soleh, Nabi Khidir, di persimpangan antara 2 lautan. Menurut pendapat mayoritas ulama, lokasinya ada di antara Laut Atlantik dengan Laut Andalusia. Dalam perjalanan tersebut, Allah meminta Nabi Musa membawa seekor ikan dan seorang pelayan untuk membantunya. Allah memberi petunjuk, ikan yang dibawa Nabi Musa nantinya akan menghilang jika telah sampai di tempat Nabi Khidir. Wahai Musa, bawalah bekal makanan ikan di wadahmu. Jadi memang di sini ulama tafsir tidak ada yang berbeda. Jadi memang ikan ini artinya dalam keadaan mati dan siap santap, yaitu ikan yang untuk bekal makanan. Bawalah ikan ini di dalam wadah bersamamu, dan jika engkau kehilangan ikanmu ini, maka di sanalah orang ini berada, dan orang ini adalah Nabi Khidir. Singkat cerita, Nabi Musa lalu berangkat dengan seorang pelayan untuk menjalankan perintah Allah. Di tengah perjalanan, mereka merasa kelaparan dan memakan ikan yang dibawanya, hingga tersisa setengahnya saja. Nabi Musa kemudian tertidur. Ketika terbangun, Nabi Musa terkejut karena ikan yang tinggal sebelah telah hilang. Pelayannya lalu berkata, jika ia melihat ikan yang telah mati itu kembali hidup dan berenang ke laut. Nabi Musa bersama pelayannya lalu pergi ke tempat ikan menghilang. Lalu Yusha bin Nun melanjutkan, wattakhadha sabilahu fil bahri ajab. Nah, di situ Yusha bin Nun juga mengatakan apa? Sesungguhnya aku melihat sesuatu keajaiban yang engkau tidak saksikan tadi. Jadi ada air yang berjalan dari lautan melalui padang pasir dan memercikkan air itu kepada ikan. Ikan yang awalnya sudah mati terkena percikan air laut dan dia hidup kembali. Dan luar biasanya air ini tidak hilang, karena air ini Allah katakan, dan tafsir juga apa kata ulama mengatakan bahwasannya air ini seperti bentuk seperti lorong. Lorong itu seperti es. Dan ikan ini menggelepar sampai ke lautan. Nah, maka Nabi Musa AS mengatakan, ayo kita kembali ke tempat kita berteduh tadi dan kita ikuti jalannya. Dah kata Nabi Musa, saya akan berjalan terus sampai ketemu ikan itu yang diduga ikan itu berada di tempat bertemunya 2 lautan. Bertemunya 2 lautan itu juga di antara ulama ternyata tafsirnya tidak tunggal. Kira-kira ada di daerah mana? Apakah masih di tanah Arah atau sudah jauh, misalnya dekat Selat Madagaskar yang ke arah Amerika itu. Atas izin Allah, akhirnya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir dan mendapat banyak pelajaran keimanan. Sementara ikan sisa makan Nabi Musa sampai sekarang tetap hidup dan beranak pinak di lautan. Ikan yang disebut dengan flat ini memang unik. Bentuk badannya seperti tersisa separuh dengan kedua mata yang menghadap ke atas, seakan menjadi bukti dari suatu peristiwa bersejarah yang terjadi ribuan tahun lalu. Berdasarkan temuan para peneliti, ada sekitar 28 spesies dari ikan sisa Nabi Musa. Kandungan proteinnya sangat tinggi dan digemari karena rasanya yang nikmat. Bang, permisi bang. Oh iya, silakan. Mau tanya, kalau ikan sebelah atau flatfish itu dijual nggak di pasar ikan umum kayak gini? Iya, dijual. Ini Dijual? kebetulan lagi ada nih. Flatfish kan sebelah. Oh iya. Ini kalau dikonsumsi dia enaknya atau pasnya diapain? Dia enaknya digoreng sama dibakar. Kalau di shop? Di sop, boisa sih juga, tapi lebih pantasnya pasnya tuh digoreng sama dibakar. Digoreng sama dibakar. Iya.
Kisah ikan sebelah Nabi Musa tercatat abadi dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 60-61. Hikmah di balik kisah bekal ikan Nabi Musa yang hidup lagi adalah bahwa Allah SWT Maha Kuasa menghidupkan sesuatu yang telah mati. Namun begitu, di kalangan ulama masih menjadi bahan perdebatan yang menarik tentang keberadaan si ikan sebelah ini. Benarkah sisa Nabi Musa alaihi salam ataukah jenis ikan lainnya yang berbeda? Tetapi kita ambil dari kisah Israiliyat, dari segi perspektif lain. Israiliyat itu apa? Israiliyat itu adalah kisah yang dikisahkan berasal dari Ahlul Kitab. Itu orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Nah, mereka mengatakan ikannya Musa itu berbentuk pipih. Berbentuk pipih dan panjangnya, memang besarnya sejengkal, tapi panjangnya 3 meter. Tidak seperti ikan flatfish yang kita temui di masyarakat secara umumnya. Jadi panjangnya 3 meter, memang lebarnya hanya sejengkal. Jadi untuk meluruskan saja, memang ikan ini tidak ada nas yang menjelaskan ikan ini sudah dimakan separuh. Kisah para nabi yang juga berkaitan dengan ikan di lautan adalah kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus adalah nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah ke kota penyembah berhala Ninawa. Sayangnya ajakan Nabi Yunus untuk menyembah Allah selalu berujung pada penolakan. Putus asa, Nabi Yunus selalu memutuskan untuk pergi berkelana dengan kapal laut. Begitu kapal keluar dari dermaga, tiba-tiba saja badai datang. Untuk menyelamatkan kapal, barang bawaan lalu dibuang. Sayang, tak berpengaruh banyak. Nahkoda kapal lalu mengadakan undian untuk memilih penumpang yang harus menceburkan dirinya ke laut. Yang menarik adalah sebelum beliau dilempar ke lautan, Allah sudah menyiapkan satu makhluk yang luar biasa besarnya. Dia adalah seekor ikan paus yang dinamakan di dalam Islam sebagai Nun, dan dia sudah ada perintah khusus dari Allah. Jadi telanlah Yunus alaihissalam tanpa melukai kulit dan tulangnya. Jadi harus utuh. Lalu pas dilemparkan langsung pas sekali dengan mulutnya, menganganya si ikan Nun ini. Nah, setelah ditelan lalu dibawa langsung ke kedalaman lautan. Tak ada yang tahu bentuk sebenarnya dari ikan Nun yang menelan Nabi Yunus. Hanya saja menurut cerita yang berkembang, bentuknya menyerupai ikan paus. Mengapa ikan paus? Karena ikan paus dipercaya sebagai ikan yang paling besar di dunia. Faktanya, meski berukuran besar, tidak semua paus mampu menelan manusia secara utuh. Paus terbesar yang mungkin bisa disejajarkan dengan ikan Nun adalah paus biru. Panjang tubuhnya bisa mencapai 33 meter, setara dengan 3 unit bus yang disusun memanjang. Sementara beratnya 181 ton, sama dengan berat 33 ekor gajah. Namun karena kerongkongannya yang sempit, bisa dipastikan jika ikan Nun yang menelan Nabi Yunus jauh lebih besar dari paus biru. Saking besarnya, ikan Nun bahkan dipercaya sebagai penyebab gempa di dasar lautan. Nah, apakah benar ikan paus ini masih hidup hingga hari kiamat nanti? Nah, maka Allah terangkan di dalam surat As-Saffat ayat 143. Sekiranya Yunus alaihissalam tidak berzikir kepada kami, maka Allah katakan di dalam surat As-Saffat ayat 144 berikutnya, lalabitha fi batnihi illa yaumi yub'atsun. Itu niscaya dia akan berada di dalam perut ikan paus itu hingga hari dibangkitkan, hingga hari kiamat. Ini luar biasanya. Nah, maka ikan ini masih hidup sampai detik ini. Allahu a'lam, seperti itu. Sadar akan kesalahannya mengabaikan umat di kota Ninawa, Nabi Yunus berdoa memohon ampun. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan ikan Nun untuk memuntahkan Nabi Yunus hingga terdampar di daratan. Lalu bagaimana kisah ikan Nun selanjutnya? Sampai kini tetap menjadi misteri, bersembunyi di kedalaman lautan hingga akhir zaman.